Halo Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Rio Yonatan. Bapak Ibu, kali ini kita masuk kepada modul yang kedua, KB yang pertama tentang anak dengan gangguan penglihatan atau dengan hambatan penglihatan. Baik, langsung saja kita bahas ke soalnya ya. Ini ada soal formatif. Kita langsung masuk ke soal nomor 1, yaitu keterbatasan akibat ketunanetraan kecuali. Jadi dampak akibat itu sama saja dengan ketunanetraan antara lain kecuali, jadi yang bukan. Untuk ini Bapak Ibu bisa buka di halaman 20 ya. Jadi kenapa jawabannya E, kecuali E? Karena anak tunanetra itu taraf kecerdasannya sebetulnya tidak ada masalah ya, normal-normal saja. Tidak ada yang tidak banyak juga penelitian yang menunjukkan bahwasanya anak tunanetra mengalami kecerdasan yang rendah. Lalu kalau kita jawaban A, B, C, D, itu adalah dampaknya. Dia kesulitan untuk memperoleh informasi dan pengalaman baru, kosakatanya yang rendah karena dia juga bahasa-bahasa yang dia gunakan eksplorasinya tidak begitu banyak. Lalu dalam interaksi dengan lingkungan juga dia mengalami keterbatasan. Lalu dalam bergerak serta berpindah tempat juga mengalami keterbatasan. Dan ini program khususnya adalah OMSK, orientasi mobilitas sosial dan komunikasi. Jadi ABCD itu lingkupnya dari OMSK. Baik, lanjut ke halaman nomor 2 Bapak Ibu. Penglihatan 20/200 artinya, nah bagi Bapak Ibu yang sering mungkin atau pernah mungkin ke optik atau untuk memeriksakan matanya, itu kan pasti nanti ada jarak-jarak tertentu ya. Jadi harus kita lihat bahwasanya opsi jawaban ini ada di kata kunci 20/200. Artinya apa? 200 feet atau 200 kaki. Jadi hitungannya biasanya kalau seperti ini tuh feet ya, atau kaki. Nah, untuk opsi yang tidak ada feet atau tidak ada kata-kata kaki, itu Bapak Ibu bisa eliminasi. Contoh di opsi C, D, dan E. Jadi ingat, standarnya adalah feet atau kaki. Lalu tinggal ada dua opsi A dan opsi B. Apa yang membedakan opsi A dan opsi B? Yang jelas satu, kata kuncinya, orang awas itu pasti jarak pandangnya lebih baik ketimbang seseorang yang mengalami low vision. Jadi untuk pilihan nomor 2 yang lebih tepat, kita akan lihat di opsinya penjelasan berikut. Orang awas melihat 20 feet. Orang awas dapat melihat 200 feet. Di situ saja sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya, pasti jawabannya B. Tapi kita coba lanjutkan. Dan low vision dapat melihat 200 feet. Jadi lebih jauh ketajaman orang yang mengalami low vision ketimbang yang awas. Dan ini aturan keliru ya jawabannya. Kalau kita jawab A, harusnya jawabannya adalah B. Lanjut nomor 3 Bapak Ibu. Seorang anak diduga anak tunanetra berdasarkan, jadi konsepnya begini soalnya. Seorang anak yang diduga gangguan penglihatan. Jadi seharusnya soalnya adalah seorang anak yang diduga mengalami gangguan penglihatan berdasarkan ciri-ciri. Nah, itu mungkin soalnya maksudnya tadi. Baik, kita coba. Apakah ciri-cirinya tulisannya tidak terbaca? Belum tentu. Beberapa profesi tulisannya ada yang tidak bisa terbaca. Bukan tidak bisa terbaca ya, lebih sulit untuk dibaca. Termasuk beberapa teman-teman guru juga mungkin tulisan lebih banyak tulisan halus kasar ya, atau tegak bersambung ya. Jadi ya. Lalu sering keliru dalam menulis. Ini lebih kepada gangguan belajar spesifik. Jadi namanya disgrafia kalau nggak salah. Oke. Sering kehilangan alat tulis. Ini tidak menjadi salah satu ciri khas ya. Kesalahan dalam menjawab, ini ya konsep pemahaman. Jadi
sering salah dalam membaca. Mungkin itu jauh lebih tepat. Karena apa? Karena sering salah dalam membaca itu ketika pemahaman dia terhadap huruf-huruf atau kata atau suku kata yang dibaca mengalami kesulitan, otomatis dia bisa diidentifikasi atau didiagnosa awal mengalami gangguan penglihatan. Oke, baik. Nomor 4. ATN atau anak tunanetra membaca tulisan yang berukuran huruf besar. Hal ini menunjukkan anak tunanetra membaca tulisan yang berukuran huruf besar. Ini dapat menunjukkan, jadi maksud soal ini adalah kenapa anak tunanetra itu membaca tulisan yang hurufnya lebih besar. Apakah masalah faktor ketajaman penglihatan? Apakah masalah lantang pandang? Apakah masalah binokuler, bidang pandang, atau alat bantu belajar? Jadi Bapak Ibu, untuk ini Bapak Ibu bisa langsung melihat di opsi yang B, lantang pandang. Ukuran besar itu sebetulnya bukan menjadi faktor dari ketajaman penglihatan, tapi lebih kepada kelantang pandang. Lantang pandang itu adalah jarak pandangnya. Jadi ketika dia melihat tulisan besar, jarak pandang itu akan terobati atau teratasi dengan tulisan yang cukup besar. Misalnya Bapak Ibu melihat tulisan "Selamat datang di Kabupaten apa", itu kan tulisannya besar-besar ya. Itu jarak pandang. Meskipun Bapak Ibu dari jauh kan pasti sudah kelihatan tulisannya. Lain ceritanya kalau Bapak Ibu membaca tulisan, misalnya contoh plat nomor mobil atau motor misalnya. Dari jarak jauh kan pasti belum bisa terbaca. Nah, itu adalah lantang pandang. Lantang pandang apa sih? Lantang pandang itu adalah jarak pandang atau luas area untuk menggerakkan. Jadi lebih kepada jawabannya B ya Bapak Ibu. Baik, soal nomor 5. Seorang mempunyai hambatan penglihatan dari jarak dekat. Anak ini mengalami atau menderita. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu rabun dekat sama rabun jauh. Nah, di sini soalnya adalah mempunyai hambatan melihat dari jarak dekat. Jadi dia kacamatanya berarti plus ya, kalau tidak bisa melihat jarak dekat ya berarti ya. Sedangkan kalau yang bisa jarak jauh, yang tidak bisa lihat jarak jauh itu namanya minus. Dan itu biasanya adalah miopia atau yang rabun dekat itu hypermetropi. Jadi kalau ada soal seperti ini, yang Bapak Ibu perlu ingat adalah kata-kata yang ada MY dan HY. Myopia atau hypermetropi. Myopia itu lebih kepada rabun jauh, hypermetropi itu adalah rabun dekat. Jadi kalau dilihat dari konsepnya, itu jawabannya lebih tepat adalah hipermetropi sesuai dengan pengertiannya. Baik, lanjut ke nomor 6. Berikut ini yang tidak perlu dijadikan pertimbangan dalam asesmen gangguan penglihatan untuk tujuan perencanaan layanan pendidikan adalah, nah Bapak Ibu analisis jawabannya. Apakah A, fungsi indera penglihatan? Ya pertimbangannya tetap itu, karena kita kan mau melihat asesmen gangguan penglihatannya ya. Lalu untuk yang B, tingkat intelijensi atau kemampuan kognitif, benar, karena tujuannya adalah perencanaan layanan pendidikan. Lalu kemampuan psikomotorik, ya tepat, karena ini dijadikan pertimbangan untuk kita melakukan rencana penelitian atau rencana layanan pendidikan. Jadi kemampuan psikomotorik termasuk. Nilai rapot anak apalagi, itu adalah dasar yang baik untuk kita menentukan layanan pendidikan. Lalu apa hubungannya dengan kemampuan finansial orang tua? Tidak ada, berarti itulah jawabannya. Tidak ada hubungannya ya berarti Bapak Ibu, yang kemampuan finansial orang tua. Nomor 7, yang tidak termasuk asesmen penglihatan adalah yang tidak termasuk asesmen penglihatan. Ada penglihatan periferal, penglihatan visus, penglihatan fungsional,
penglihatan operasional. Nah, dari semuanya ini ada semua. Periferal yaitu penglihatan jauh, visus itu lebih kepada penglihatan ketajaman. Lalu ada lagi penglihatan fungsional, itu menggunakan sisa penglihatan, sedangkan penglihatan operasional adalah, kita akan lihat penglihatan operasional adalah sebetulnya tidak ada hubungannya ya, berarti lebih kepada penglihatan literal, itu tidak ada hubungannya. Jadi operasional itu tidak ada hubungan, yang tidak termasuk, tapi sebetulnya yang lebih tepatnya adalah literal. Kalau melihat dari penglihatan operasional ya, jadi lebih tepatnya adalah literal. Baik Bapak Ibu, soal nomor 8, karakteristik anak dengan hambatan penglihatan dalam aspek pribadi dan sosial sebagai akibat langsung maupun tidak langsung berikut ini kecuali. Jadi ciri-ciri atau karakteristik, tanda-tanda anak dengan hambatan penglihatan dilihat dari aspek pribadi dan sosial. Tapi yang bukan, anak mengalami gangguan penglihatan itu cenderungnya curiga pada orang lain. Iya benar. Mudah tersinggung? Iya benar. Ketergantungan pada orang lain? Ya juga tepat. Prestasi belajar rendah karena faktor dari penglihatannya tadi. Jadi tepat Bapak Ibu untuk kalau pilihan jawabannya yang D, memiliki rasa sosial yang tinggi. Karena biasanya teman-teman yang mengalami hambatan penglihatan kan agak susah untuk melakukan kegiatan sosial dengan orang lain. Baik. Soal nomor 9, perilaku stereotip yang disebabkan kurangnya rangsangan visual pada anak dengan hambatan penglihatan disebut. Stereotip adalah kegiatan yang berulang-ulang yang tidak baik. Misalnya contoh, menggunakan telunjuknya untuk memukul-mukul bagian bola mata dan lain sebagainya. Ini disebut dengan blindism. Ini kata kuncinya di mana sih? Kata kuncinya ada di poin blindism. Kalau constructivism itu tidak terlalu berhubungan. Orientasi mobilitas itu adalah suatu program khususnya. Penglihatan visus itu hubungan terhadap sisa penglihatan. Verbalism itu adalah komunikasinya. Soal nomor 10, di bawah ini pernyataan yang benar tentang hasil penelitian terhadap anak tunanetra adalah, Bapak Ibu, ini adalah kata kuncinya pernyataan yang benar terhadap hasil penelitian anak tunanetra. Perkembangan emosional tidak terpengaruh oleh kekurangan kemampuan visual. Ini kita bisa coret karena emosional pasti terpengaruh dari gangguan penglihatannya. Perkembangan motorik tidak terpengaruh terhadap kemampuan visual, tetap dia pasti mengalami gangguan motoriknya juga. Perkembangan kognitif terpengaruh oleh kekurangan kemampuan visual. Kognitif tidak, karena anak tunanetra tidak mengalami permasalahan dalam kognitif atau berpikirnya, IQ-nya bagus ya. Perkembangan bahasa terpengaruh oleh kekurangan kemampuan visual. Dia bisa menggunakan braille, jadi perkembangan bahasanya ketika dia kemampuan visualnya mengalami masalah masih bisa menggunakan braille, bisa menggunakan aplikasi screen reader atau JAWS dan lain sebagainya. Sedangkan pilihan yang tepat adalah C, perkembangan sosial terpengaruh oleh kekurangan visual. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari kata-kata OMSK, orientasi mobilitas sosial dan komunikasi. Jadi
yang lebih tepat adalah sosial. Komunikasi hubungannya dengan bahasa kan bisa Pak, misalnya begitu ya. Perkembangan bahasa memang benar termasuk dalam komunikasi, tapi bahasa itu adalah bagian kecil dari bagian komunikasi. Jadi lebih luasnya lagi, dia harusnya bukan hanya bahasa saja, tapi banyak hal. Ada bahasa, ada verbal, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mungkin begitu Bapak Ibu untuk pembahasan modul 2 profesional tentang anak dengan hambatan penglihatan, KB yang pertama. Semoga video ini bermanfaat. Salam hormat bagi Bapak Ibu guru semua. Aku, kamu, kita setara.